sebetulnya nanti saya jam 12 tepat. Iya. Saya minta izin keluar ya Pak. Oh gitu. Karena ada beberapa anak-anak dari kakak tingkat yang Iya. PAK itu mau ikut ke sekolah, mau observasi. Oh gitu. Nanti kalau misalkan sampai saya selesai nanti dapatnya sedikit mereka. Oh gitu. Iya ya. Mohon izin ya Pak ya. Iya ya. Ya. Bu Endah ikut? Enggak, cuma siapa Kety sama Marlena aja. Oh. Saya minta hari Senin aja gitu. Jadi waktunya panjang. Karena kalau hari Kamis ini sebenarnya anak-anak kan sudah dapat di jam setengah 12. Jadi mereka nunggu saya datang itu langsung terus sampai pulang. Tapi kan jam 12.10 nanti nyampe sana setengah 1 dapatnya cuma sedikit. Iya. Oke, sekarang kita mulai dengan materi yang baru, yaitu kata sifat. Kita belajar tentang kata sifat di halaman 142. Ya, sudah ya. Kata sifat. Yang disebut kata sifat secara semantik adalah kata-kata yang menyatakan atau menerangkan keadaan suatu kata benda. Jadi kata sifat itu adalah kata-kata yang menyatakan atau menerangkan keadaan dari kata benda. Misalnya kursi yang baru itu. Jadi sifat dari kursi itu adalah baru. Jadi kata sifat itu menerangkan keadaan dari kata benda. Keadaannya seperti apa? Gadis yang cantik itu. Ya, berarti sifat dari seorang gadis itu adalah cantik. Keadaannya itu cantik. Sedangkan secara morfologi adalah kata-kata yang dapat diulang disertai dengan imbuhan se-nya. Dan secara sintaksis adalah kata-kata yang dapat diikuti kata sekali dalam bentuk frasa yang menduduki fungsi predikat. Jadi kalau kata sifat itu biasanya ada tambahan se dan nya, ya. Sedikitnya, seindahnya, atau pakai kata sekali, ya. Kurus sekali, gemuk sekali. Nah, itu yang dimaksudkan seperti itu. Jadi itulah kata sifat. Sama seperti kata benda, kata sifat memiliki jenis kelamin atau gender, jumlah, dan kasus. Jadi kata sifat di dalam bahasa Yunani itu sama dengan kata benda. Dia memiliki gender, kelamin, dan itu juga berarti ada 3, ya, ada maskulin, feminin, dan neuter. Jadi kata sifat itu bisa berkelamin maskulin, feminin, dan neuter. Dia juga memiliki jumlah, tunggal dan jamak. Dan kata sifat juga memiliki kasus. Sama seperti kata benda, nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Bila dipergunakan untuk menjelaskan kata benda, maka ia harus sepadan dengan kata benda itu dalam hal kelamin, jumlah, dan kasus. Jadi kata sifat dalam bahasa Yunani, kalau dia menerangkan kata benda, maka kata sifat itu harus sepadan dengan kata benda. Sepadan dengan apa? Dengan kasusnya, dengan jumlahnya, dengan kelamin. Jadi kalau kita
menuliskan kata sifat dalam bahasa Yunani, kita harus melihat kata bendanya. Kata bendanya seperti apa? Nah, seperti itulah kata sifat. Dan itu tidak mungkin berbeda. Jadi kalau kata benda bendanya nominatif, ya berarti kata sifatnya juga nominatif. Kalau kata bendanya tunggal, kata sifatnya juga tunggal. Kalau kata bendanya ini maskulin, maka kata sifatnya juga maskulin. Jadi kata sifat itu dia mengikuti kata bendanya. Sama seperti fungsi kata sifat, dia menerangkan kata benda. Karena dia menerangkan kata benda, maka dia harus sama dengan kata bendanya. Baik itu dari kasus, jumlah maupun gender, kelamin. Kemudian yang berikutnya, sepadan dalam hal jenis kelamin. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa jika kata benda maskulin, maka kata sifatnya harus maskulin. Begitu juga jika kata bendanya feminin atau neuter, maka kata sifat akan berkelamin feminin atau neuter. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa ada kata benda maskulin tetapi berkelamin feminin. Contohnya prophetess. Oh, prophetess. Ya, jadi kata benda prophetess itu dia adalah kata benda maskulin. Tapi waktu ditulis dalam bahasa Yunani ditulis dengan bentuk feminin. Nah, itu. Jadi ada kekhususan. Nah, kalau yang seperti ini, maka kata sifat itu harus mengikuti kelamin yang asli, yaitu kelamin maskulin. Jadi perhatikan. Jadi kalau ada kata benda, misalnya ada kecualian yaitu whole prophetess. Nah, prophetess ini rasul atau nabi ya, nabi. Kalau kita lihat kata sandangnya itu ho, tapi kalau kita lihat akhirannya itu s, itu artinya feminin. Kalau misalnya kita pakai kata logos ya, ho, logos. Nah, ini os. Ini maskulin. Tapi ini feminin, ada e. Nah, ada Eva. Tapi artikelnya maskulin. Itu berarti bahwa kelaminnya maskulin, penulisannya feminin. Nah, kalau seperti ini, kata sifat ikut yang mana? Kata sifat ikut kelamin. Walaupun ditulisnya feminin, tapi dia sebenarnya kelaminnya maskulin. Lalu bagaimana caranya saya bisa tahu, Pak, kalau dia itu maskulin? Nah, harus perhatikan artikel. Jadi yang harus menjadi patokan, ini patokannya adalah artikel, bukan akhiran. Ini akhiran. Pak, kalau misalnya artikelnya nggak ada, Pak, misalnya hanya prophetess saja, terus bagaimana caranya saya tahu kalau ini maskulin atau feminin? Kalau misalnya dia adalah kata benda khusus,
kita nggak bisa mengidentifikasi dengan cara seperti itu kecuali menghafal atau melihat kamus. Jadi dengan melihat kamus kita tahu bahwa dia ini kelaminnya maskulin ditulis feminin. Jadi ada yang maskulin, kelamin maskulin ditulis maskulin. Ada kelamin feminin ditulis feminin. Ada kelamin maskulin ditulis feminin. Nah, kalau begini kata sifatnya harus ikut dari artikel. Jadi patokannya adalah lihat artikelnya. Artikelnya maskulin, kata sifat harus maskulin. Artikelnya feminin, kata sifat harus ikut feminin. Jadi jangan berpatokan ke bagian akhirat, tapi berpatokannya pada artikel. Kemudian yang berikutnya halaman 142 bagian bawah, sepadan dalam hal jumlah. Jika kata benda itu tunggal, maka kata sifatnya pun tunggal. Begitu juga jika jamak, maka kata sifat dalam jumlahnya akan menjadi jamak. Dan kata sifat itu akan dipengaruhi oleh kata benda yang paling dekat dengan dia. Jadi kalau misalnya ada dua kata benda, jadi misalnya ini gini ya, ini kalimat ya, ini ya kalimat, ini kata sifat. Kemudian di sini ada kata benda yang pertama, lalu ada kalimat lain, lalu di sini ada kata benda lagi yang kedua, ada kalimat lagi, terus ini ada kata benda lagi yang ketiga. Nah, kata sifat dia harus menjelaskan kata benda yang paling dekat dengan dia. Tidak pernah kata sifat itu menjelaskan kata benda yang jauh, seperti di kata benda dua, kata benda ketiga. Dia harus yang paling dekat. Dia biasanya berurutan. Apakah kata sifat yang di depan, kata benda di belakang, atau kata benda yang di depan, kata sifatnya di belakang, tapi dia harus berurutan dengan kata benda yang paling dekat dengan dia. Nah, untuk mendapatkan gambaran kata sifat itu seperti apa, sebelum kita lanjut, coba perhatikan di halaman 152. Halaman 152. Pertama itu agatos. Baik. Tapi juga dia bisa menjadi agate atau agaton. Nah, jadi misalnya contoh kata baik untuk agatos itu dia bisa menjadi tiga bentuk. Dia bisa menjadi tiga bentuk. Makanya dalam daftar katanya dia ditulis agatos eon. Jadi kalau kita lihat kan begini, terus ada ada on begini ya. Nah, ini berarti dia bisa menjadi agatos, dia bisa menjadi agate, dan dia bisa menjadi agaton. Nah, kapan dia bisa menjadi salah satu? Tergantung kata benda. Kalau kata bendanya maskulin, agatos. Kalau kata benda yang diikutinya feminin, agate. Kalau kata bendanya itu neuter, ya dia jadi agaton. Jadi tergantung kata benda. Lalu agapetos, kekasih, ya. Dunatos, berkuasa. Terus ada doxatos,
eskatos terakhir ya. Jadi itu dari nanti muncul kata eskatologi. Eskatos. Jadi dari kata eskatologi itu dari kata eskatos terakhir. Kemudian ada ikanos, cukup. Kainos, baru. Kapos, buruk. Kalos, indah. Loipos, yang tertinggal atau sisa. Kemudian mesos, pertengahan. Monos, sendiri. Aleos, kecil. Pistos, beriman. Pritos, ketiga. Kemudian proxos, miskin. Sophos, bijak. Tuflos, buta. Hagios, suci. Adikos, tidak benar, tidak jujur. Apistos, tidak percaya. Akatartos, tidak suci. Aionios, kekal. Nah, ini contoh-contoh kata sifat. Jadi dari beberapa kata sifat itu nanti tinggal kita lihat. Ini contoh tadi ya. Nah, nanti kita lihat apa kata bendanya. Nah, udah tinggal ikut kata bendanya. Tunggal ya jadi tunggal, jamak dia harus jadi jamak. Gitu ya. Kemudian halaman 143. Dia sepadan dalam hal kasus. Jadi kata sifat ini dia mengikuti kasus dari kata benda. Kalau kasusnya kata bendanya nominatif, maka kata sifatnya juga akan berkasus atau harus berkasus nominatif. Jadi gampang ya belajar kata sifat nih, tinggal kita lihat kata bendanya. Jadi kalau kata bendanya seperti apa, ya udah dia ikut kata bendanya. Kata sifat adalah jenis kata yang menerangkan kata benda atau kata ganti, adjektiva, yang juga disebut kata sifat atau kata keadaan. Adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda atau binatang. Kata-kata sifat menurut definisi pertama dan kedua dibagi dalam dua golongan. Jadi untuk kata sifat definisi 1, jadi ini kita perhatikan untuk peraturan kata sifat itu dia akan mengikuti peraturan definisi 1. Jadi kata sifat dia akan ngikutin seperti itu. Nah, kalau kita lihat definisi 1, ini kita ingat lagi ya. Coba kalian buka di halaman 118. Itu adalah pelajaran tentang definisi 1. Kemudian kalau kita lihat di halaman 120 mulai 119 itu ada peraturan bila pangkalnya ya atau kata dasarnya berakhiran dengan EI atau R, maka pada nominatif tunggal kata itu akan berakhiran A, dan juga pada akusatifnya dia juga akan berakhiran A. Keadaan itu akan dipertahankan pada seluruh peraturan kata tersebut. Nah, perhatikan misalnya contoh Basileia. Jadi semua peraturan-peraturan feminin seperti ini itu juga akan berlaku juga pada kata sifatnya. Kemudian di halaman 120, bila pangkal kata berakhiran dengan S atau L, double L, atau salah satu dari konsonan zeta, C, dan V,
maka nominatif akusatifnya berakhiran dengan A dan yang lainnya menjadi E. Jadi A, E, A. Jadi kalau E, I, R peraturannya ya. Yang pertama untuk feminin ya, khusus untuk feminin. Karena kalau maskulin kan gampang tadi ya. Kalau feminin kan ada peraturan. Kalau E, I, R itu nanti nominatifnya berakhiran A, genetif A, datif A, akusatif A. Tapi kalau dia diakhiri dengan S atau double L atau zeta, C dan V, maka dia jadi nominatifnya berakhiran A, genetif berakhiran E, datif berakhiran E, akusatif berakhiran A. Selain dari peraturan ini, ya, jadi selain dua itu, yang ketiga yaitu selain nomor 1 dan nomor 2, maka nominatifnya E, genetifnya E, datifnya E, akusatifnya E. Nah ini berakhiran L, perintah, entole, ya, entole dan kalos. Ya, jadi ada entole, perintah, lalu kata sifatnya kalos. Jadi ada dua. Di halaman 126 kata entole entole, yang satu kaos, ya, tidak. Jadi kalau kita lihat di sini, yang satu entole, yang satu kaos. Entole ini kata benda, kaos kata sifat. Nah ini kalau, tetapi masalahnya kata bendanya adalah feminin. Maka kita harus pakai, ingat ada 3 peraturan ya. Peraturan yang pertama EIR ini, nah ini masih ada di tulisan. Peraturan yang kedua S dan L serta zeta, C dan V. Ini peraturan yang kedua. Peraturan yang ketiga ya, selain dari nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi tinggal kita lihat entole L, berarti dia ikut peraturan nomor 2. Karena dia ikut peraturan nomor 2, maka peraturan nomor 2 itu belakangnya harus A, E, A. Nah, sekarang kita lihat dia mau jadi apa? Kita tulis sebagai apa? Sebagai nominatif. Ya, berarti A. Ya. Jadi kalau kita tulis entole kala. Oke. Coba ya, kita kerjakan sama-sama. Doksa. Soalnya adalah datif. Kita harus tulis dulu
untuk artikelnya. Kata sandangnya datif apa? Datif jamak. Kata sandang datif jamak untuk feminin. Artikel. Ya. Waduh, coba S T ya, kemudian N. Ini untuk tunggal. Ya, artikel untuk tunggal. Jamaknya apa? Nominatifnya hai, kemudian tun. Ini genetif. Hai tun, hai stas. Betul. Tadi saya mau tulis tas. Nah, ini tunggal, ini jamak. Nominatif, genetif, datif, satu-satu. Soalnya datif, ya berarti pakai tais. Jadi tais, terus dok. Nah, sekarang pakai ksi. Berarti kalau ksi yang mana? Ini. Ya toh? Ini ksi. Doksa, ini pakai ksi. Nah, kalau nomor 2 berarti A, E, A. Nah, karena di sini tais, berarti doksa. Dokses. Sorry. Oh, betul. Doksais, karena dia jamak. Nah, jadi tais, doksais. Ya. Karena kalau ini peraturan ini itu berlaku untuk jumlah tunggal. Sedangkan untuk jamak itu tidak berubah. Ya, untuk jamaknya tidak berubah. Jadi tais, doksais. Nah, sekarang tinggal masukkan dikaios. Nah, dikaios yang pertama kita lihat akhirannya pakai i. Dikai. Nah, ini i. Ya, dikaios. Berarti kata dasarnya berakhiran i. Nih, berarti i. Tetapi masalahnya adalah jamak. Berarti dia nanti akan berbentuk jamak. Ya. Berarti gimana? Kalau dia berbentuk jamak, peraturan jamaknya tidak seperti ini. Tetapi dia tidak berubah. Jadi tais, doksais, di kai tais. Tais, doksais, dikaiais. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia jamak. Tapi kalau tunggal, kalau misalnya soalnya ini diubah dia jadi tunggal, beda nanti. Kalau tunggal berarti ini tes T datif. Ya. Datif berarti T doks. Nah, kita lihat di sini. Berarti pakai ini. A datif berarti E. Ya, berarti dokses. T dokse. Itu.
T.C. Lalu sekarang di kaidosnya kata di kai. Nah, i-nya dia berakhiran i. Berarti pakai nomor 1. EI. Kalau ini dia pakai nomor 2. Jadi kata bendanya pakai peraturan nomor 2, kata sifatnya pakai peraturan nomor 1. Kenapa nggak pakai peraturan nomor 1? Karena diakhiri huruf i. E, I, R. Kalau E, I, R maka A. Nominatifnya A, datifnya A. Genetifnya A, datifnya A, akusatif A. Berarti kalau ini dikai A, dikaya. Jadi hasilnya adalah gini, dikaya. Dia pakai iota subskrip sama seperti ini. T.C. dikaya. A-nya harus pakai. Lu kenapa A? Nah ini datifnya. Kalau datif akhirannya A. Kok akhirannya A? Ya karena kata sifatnya diakhiri huruf I. Sampai di sini cukup jelas ya. Jadi perhatikan akhiran dari kata sifat, lalu terapkan dengan peraturan feminin. Setelah itu tulis. Jadi kalau dalam bentuk jamak tais, doxais, dikayais. Tapi kalau tunggal T.C. dikaya. Nah, dia pakai A. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah selesai mencatat, sudah? Tapi kalau untuk kata kalau untuk kata benda maskulin itu lebih gampang. Dia nggak pakai peraturan macam-macam gini. Ya, contohnya agatos, logos, agatos. Jadi kalau kita misalnya pakai yang ini, matikannya gimana? Supaya bisa dipakai buat terus. Misalnya kalau logos, ini kata bendanya logos. Kata sifatnya agatos. Nah ini dia kata bendanya maskulin, gampang. Dia nggak pakai peraturan seperti feminin. Tinggal soalnya seperti apa? Soalnya misalnya genetif tunggal. Ya udah, kita buat dulu logos itu jadi genetif. Ya. Ho tu. Nah. Tu.
agatosnya jadi genetif. Ya, agatosnya jadi genetif. Agatu. Ini. Tulogu agatu. Kalau dia dijadikan jamak, genetif jamak. Ya, jadi tun logun agatun. Ya, jadi lebih gampang. Itu yang genetif tunggal bukannya tes ya Pak? Oke. Ya, kalau tes itu feminin. Ini kan maskulin. Logos ini kan maskulin dia. Jadi maskulin dia harus pakai artikel maskulin. Tu. Ya, kata sandarnya tu. Nah, bagaimana dengan neuter? Sama, neuter lebih gampang. Kenapa? Karena neuter itu tergolong deklensi 2. Tergolong deklensi 2. Jadi peraturannya sama dengan deklensi 2. Tidak ada banyak perubahan. Ya, misalnya untuk neuter itu kita pakai contoh tanda kata benda itu ya. Oh, ini kontraksi. Nah, ini dia nih. Halaman 61. Coba kita cari contoh untuk neuter. Misalnya teknon. Teknon. Anak. Kata bendanya ini kan kita pakai neuter ya. Kata bendanya kita ganti, bukan logos. Kenapa kok tidak logos, Pak? Kita ganti yang kelamin neuter. Teknon. Nah, dari mana kita tahu kalau ini teknon? Nah, ini ada on belakang. Nah, kalau teknon agatos, kata bendanya teknon, kata sifatnya agatos. Kita suruh ganti dia jadi akusatif tunggal. Nah, teknon ini dijadikan akusatif. Ya, to teknon, to teknon. Kemudian agatosnya ikut jadi akusatif dan akusatifnya ikut tunggal. Jadi to teknon agaton, teknon agaton. Nah, untuk perlu diingat untuk neuter, nominatif dan akusatif itu sama, ya. Nominatif dan akusatif itu sama. Kalau kita lihat halaman 50, 50. 56. Misalnya ergon gitu ya. Ergon. Artikelnya atau kata sandalnya to. Ini untuk nominatif ya. To ergon. Akusatifnya neuter.
to juga. Gitu. Jadi totu toton, totu totu. Jadi kalau kita lihat di halaman 56, totu totu, totu toto, to ergon, tu ergu, to ergo, to ergon. Nah, jadi nominatif dan akusatifnya itu cara menulisnya sama. Nah, karena ini diminta akusatif tunggal, jadi juga artikelnya pakai to, belakangnya on. Mirip seperti nominatif. Mirip nominatif. Walaupun mirip nominatif, tapi dia sebenarnya adalah akusatif. Ya. Kenapa dia akusatif? Ya karena pertanyaannya mintanya akusatif. Gitu. Gampang ya? Tapi mengerti ya? Maksudnya mengerti ya? Kalau misalnya, ayo ini kita coba lagi. Satu lagi. Soal. Kata bendanya eklesia. Ya, kata sifatnya agatos, agate atau agaton. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk datif, genitif aja. Genitif tunggal. Ayo, siapa mau coba? Eklesia dalam bentuk genitif tunggal. Kata bendanya eklesia, kata sifatnya agatos. Nah, kalau digabungkan jadi gimana dia? Nanti dibimbing kalau sudah di depan. Kalau sering maju dapat nilai tambahan. Ini. Gimana hasilnya Foli? Dia itu nggak pakai S ya Pak? Yang mana? Yang belakangnya. Coba. Kalau menurut Maria gimana?
Coba ya kita kerjakan sama-sama. Ini mintanya genetif tunggal ya. Kan mintanya genetif tunggal. Eklesia ini feminin atau maskulin? Eklesia. Nah, feminin ya. Berarti artikelnya, kata sandalnya harus pakai feminin. He, tes, e, m. Genetifnya feminin apa? Tes. Itu ya. Berarti di sini eklesia jadi tes. Nah, sekarang dia ada huruf I, eklesi, akhiran I. Karena akhiran I ikut peraturan nomor 1, EIL. Peraturan nomor 1, A. Genetifnya A. Ini mintanya genetif, jadi tes, eklesi. Nah, genetifnya apa? A, eklesia. Tes, eklesias. Nah, sekarang ada tos. Ini ada teta. Teta pakai peraturan nomor berapa? Kalau teta, peraturan nomor 1 EIR, peraturan nomor 2 SL, zeta, V. Peraturan nomor 3 selain dari nomor 1 dan nomor 2. Berarti kalau teta pakai peraturan nomor berapa? Nomor 3. Berarti kalau peraturan nomor 3 E. Berarti agatosnya jadi apa? A, ga, iya, salah, agates. Kalau kenapa kok tes? Ya ini. Kenapa S? Ya karena tes ini. Jadi tes eklesias agates. Jadi jangan sampai ini ikut-ikut E ya. Jadi jangan sampai keikut E. Kenapa? Karena ini S. Belakangnya kata benda S, belakangnya kata sifat teta. Ikuti peraturan. Belakangnya S ya pakai A, belakangnya T pakai E. Jadi tes eklesias agate. Nah, punyanya Foni, dia memikirkan eklesias itu adalah maskulin, makanya ditulis tuh. Kalau maskulin, seandainya ini maskulin sudah benar. Tuh, O, ini O, nggak pakai S. Karena maskulin nggak ada S-nya, feminin yang pakai S. Gitu. Jelas ya? Ini, nah nanti setelah ini kita belajar cara menulis kata sifat. Ini baru memadankan kata sifat dengan kata benda. Setelah kita kuasai bagaimana mempadankan kata sifat dengan kata benda, nah sekarang baru cara menulis kata sifat. Ada 3 cara menulis kata sifat. Itu yang pertama adalah atributif, cara penulisan atributif. Lalu kemudian cara penulisan kata sifat predikatif. Dan yang ketiga, cara penulisan kata sifat substantif. Nah, ini nanti kita pelajari. Ya, atributif, predikatif, dan substantif. Tapi sebelum kita masuk ke cara menulis kata sifat, untuk ini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Sudah mulai semakin tidak menguasai ya. Semakin menguasai Pak. Oke, semakin menguasai.
Pak, kalau saya sudah jadi ibu rumah tangga, perlu nggak yang kayak gini-gini, Pak? Ya kalau kamu ibu rumah tangga tapi istri pendeta, ya perlu. Nah kalau saya ibu rumah tangga, istrinya suami istri dari pegawai, Pak, tergantung pegawai apa dulu. Kalau pegawai kantoran, tetap perlu. Kalau kita masih melayani sebagai penatua, diaken, ya masih dapat jadwal khotbah, perlu. Pak, kalau saya bukan penatua, bukan diaken, bukan apa-apa, istri, Pak, perlu nggak Pak semua itu? Perlu. Perlunya untuk apa, Pak? Bikin konten YouTube belajar bahasa Yunani. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya. Cara menulis kata sifat. Di halaman 145 bagian bawah. Pemakaian kata sifat. Ya, pemakaian kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Yunani dapat dipakai dengan 3 makna melalui 3 cara penulisan yang berbeda. Ya. Yaitu atributif, predikatif, dan substantif. Jadi penulisan yang berbeda itu membuat kata sifat itu memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau dia ditulis sebagai atributif, itu maknanya adalah makna atributif. Kalau kata sifat itu ditulis sebagai predikatif, maka makna kata sifat menjadi makna predikatif. Begitu juga dengan substantif. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah atributif dulu. Penggunaan secara atributif ialah kata sifat yang dipakai dalam sebuah kalimat digunakan untuk mencirikan kata benda. Jadi maknanya itu mencirikan, membeberkan, memberitahukan keadaan sebuah benda berdasarkan ciri-cirinya. Kalau tekanannya itu menjelaskan ciri, maka kita menulisnya harus dengan atributif. Misalnya gadis yang gemuk itu. Nah, itu kan ciri. Kita tekankan pada cirinya. Ciri-cirinya apa? Gemuk. Berarti kita nulisnya harus dalam bentuk tulisan atributif. Gitu maksudnya. Nah, nanti akan terlihat di dalam Alkitab. Misalnya contoh ya, janda yang miskin itu. Nah, jadi Alkitab itu nanti kita tinggal lihat Alkitab ini dia tekanannya kepada apa? Kepada ciri ataukah kepada yang lain? Nah, kita lihat dulu ya, supaya nanti kita bisa tahu perbedaannya. Kalau atributif itu bicara soal ciri. Kalau predikatif, ya, kalau kita lihat predikatif itu di halaman 148. Coba lihat dulu, kita loncati dulu untuk kita mengerti maksudnya, pengertiannya, supaya kita bisa membedakan antara atributif dan predikatif. Halaman 148. Penggunaan secara predikatif adalah kata sifat yang dipakai untuk membuat suatu pernyataan. Jadi kalau ingin membuat sebuah pernyataan, baru pakai predikatif.
tentang kata benda. Maksudnya adalah bahwa kata sifat dapat berfungsi sebagai predikat dalam kalimat atau sebagai keterangan pada frasa nominal. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang orang memakai pula kata adalah sebelum adjektiva. Jadi gini, kalau kita menuliskan atributif, jadi menyatakan, kalau atributif itu menyatakan ciri. Dan nanti di dalam terjemahannya kita pakai kata yang. Kalau predikatif itu menyatakan keadaan. Ya. Kalau kita lihat di halaman berapa tadi itu? 148 ya. Jadi suatu penyataan tentang kata benda. Jadi penyataan keadaan dalam pengertian ini disebut sebagai apa namanya? Esensi. Ya, esensi sebuah benda. Jadi kalau ciri, apa bedanya ciri dengan esensi? Kalau esensi itu keadaan dasar, tetapi kalau ciri itu tanda. Kalau keadaan dasar, dia tidak bisa berubah. Tapi kalau ciri, dia bisa berubah. Ya, nanti kadang dia gemuk, dia nanti kalau olahraga jadi kurus. Ciri dia bisa berubah. Tapi kalau esensi tidak bisa berubah. Contoh misalnya kalimat ini ya, Allah yang adil. Lalu ada lagi Allah adalah adil. Nah, secara kata sifat beda ini maknanya. Yang satu ini memiliki pengertian atributif, yang satu memiliki pengertian predikatif. Nah, nanti di dalam di dalam penafsiran, di dalam eksegese, nah ini memegang peranan penting untuk menentukan keadaan seorang. Ya, kata sifat dari sebuah kata benda, apakah itu berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan manusia? Kalau berkaitan dengan manusia, contoh misalnya janda yang miskin atau janda adalah miskin. Nah, ini nanti berkaitan dengan makna. Yang satu memiliki makna secara kata sifat sebagai makna atributif, yang satu makna predikatif. Nah, nanti tinggal kita lihat di dalam Alkitab bahasa Yunani-nya ditulis seperti apa. Gitu. Kalau ditulis dalam keadaan atributif, kita tafsirkannya harus secara atributif. Sehingga kita bisa gambarkan seorang janda yang memberikan 2 peser dari seluruh yang dia miliki. Jadi dia itu hanya punya uang 2 peser. 1 peser itu kalau dikonversi ke dalam uang mata uang rupiah dengan $1 kurang lebih 15 ribu. Itu 1 peser itu 1.740 rupiah. 1.740 rupiah. Jadi kalau 1 peser, kalau 2 peser itu berarti 1.700 kali 2. Taruhlah 1.800 lah. Jadi 3.600. Janda miskin ini dia memberikan uang yang dia miliki seluruhnya itu cuma 3.800. Nah, lalu kita cek dulu
miskinnya itu ditulis dalam bentuk apa? Nah, Pak, gimana cara menentukannya? Pakai Bible Book. Coba dinyalakan ini. Nah, ini sekaligus kita belajar menggunakan Bible Book ya. Nah, nanti jadi dari Bible Book kita cek dia ditulis dalam bentuk apa nih kata sifatnya. Oh, kata sifat atributif. Baru nanti kita jelaskan di khotbah miskinnya itu seperti apa. Miskin yang atributif ataukah miskin yang predikatif. Nah, nanti itu akan berdampak pada sikap memberinya dia. Dalam kondisi miskin yang atributif atau dalam kondisi miskin yang predikatif, dia memberi 2 peser. Lalu kita tarik makna teologinya. Kalau begitu makna teologinya seperti apa? Dalam keadaan kita sebagai orang Kristen yang titik-titik-titik, harusnya kita bisa memberi seperti itu. Itu cara menafsir eksegese. Ya. Nah, ini kita cari dulu ayatnya ya. Kita cari. Masalahnya, walaupun saya sudah mengeksegese, ini saya sudah sempat mengeksegese janda yang miskin, cuman saya lupa. Janda miskin. Ya, ini Lukas 21 ayat 2. Ya, Lukas 21 ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Ya, Eiden Detina Heran, ya, Peniheran Balusan Ekei Lepta duo, ya. Jadi bukan lepta. Masih bisa baca ya? Sudah lupa? Eiden Detina Heran Peniheran Balusan Ekei Lepta duo. Nah, kita lihat di sini Heran itu janda. Heran itu janda. Kemudian disebutkan Heran Peniheran Pur Peniheran. Jadi Heran Peniheran. Nah, kita cek. Di sini ada Heran Peniheran. Nah, kalau kita cek dalam kata sifat, sekaligus ini saya kasih tahu caranya melihat. Coba lihat di halaman 146. Poin B. Tidak ada kata sandang tertentu. Jadi kalau tidak ada kata sandangnya, misalnya pistos diakonos, tidak ada kata sandang ya. Pistos diakonos, tidak ada kata sandang. Atau diakonos pistos, tidak ada kata sandang. Nah, kalau tidak ada kata sandang, itu berarti ditulis secara atributif. Jadi misalnya pistos diakonos atau diakonos pistos. Ya. Diakonos pistos. Tidak ada. Kan tidak ada home-nya, tidak ada. Home-nya tidak ada. Tidak ada. Jadi cuma gini, diakonos pistos. Nah, kita lihat di ayat ini, ya, di sini dikatakan Heran Peniheran, tidak ada kata sandang. Berarti dia adalah penulisan secara atributif. Nah, karena dia ditulis secara atributif, maka Heran Peniheran, belakangnya sama ya, Heran Peniheran. Nah, di sini secara atributif. Nah, kalau atributif berarti mencirikan. Jadi kita lihat bahwa ciri-ciri dari kata sifat yang dipakai untuk janda ini, ciri-cirinya janda ini adalah miskin. Maksudnya gimana, Pak? Apa yang mencirikan janda itu miskin? Bajunya, baunya,
miskin itu nggak mungkin pakai parfum. Bajunya pasti baju lama, tempelan, ya, kemudian kurus. Itu ciri. Jadi kita pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ada seorang janda miskin, lalu kita lihat miskinnya seperti apa? Oh, mencirikan. Oh, berarti penampilannya betul-betul menunjukkan bahwa dia miskin. Bahkan uang yang dia punya itu cuma 3.800, 2 peser. Jadi dia nggak punya uang lagi. Berarti keadaannya itu betul-betul mengenaskan. Orang mungkin tidak akan memandang dia, karena orang miskin itu biasanya nggak diperhatiin, nggak dimandang gitu ya. Saudara, kalau saya pakai baju rapi ini, saudara mungkin masih ini ya, kalau nggak kenal. Tapi kalau saya datang ke sini ya sebagai orang baru ya, pakai baju gembel, robek, ya kaos yang sudah mangkat warnanya, terus celana saya itu cingkrang, terus banyak tempelan atau banyak robek-robek. Saudara kira-kira melihat saya seperti apa? Ada pakmis, ada pengemis. Kalau ada pengemis, saudara gimana? Menghindar. Pernah kamu datang, kamu lihat pengemis lalu kamu datang, nek, foto sama-sama ya nek. Tapi kalau kamu yang datang adalah saya dengan ciri saya seperti ini, biasanya apa? Pak, foto Pak, boleh Pak, foto sama-sama. Buat kenang-kenangan Pak. Kalau miskin, mana ada kita mau foto buat kenang-kenangan? Nah, jadi dari situ kita bisa gambarkan, saudara-saudara, bayangkan saja di hadapan Tuhan Yesus ada seorang wanita tua, bajunya gembel, baunya seperti itu. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia kalau zaman sekarang itu dia pergi kemana-mana bawa kresek. Itu adalah badan dia, piring dia di situ, gelas dia di situ, dia tidak punya rumah. Dan dia pergi ke bait suci, dia memberi 2 peser. Nah, pada waktu saya khotbah seperti ini, saya sudah menggali dengan apa? Kata sifat bercirikan atribut. Asik kan? Nah, setelah itu janda yang seperti ini dia memberikan seluruh uang dia. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang paling banyak memberi? Orang-orang kaya itu atau janda ini? Janda ini. Kok bisa orang kaya itu kasih uang sekali masuk 200.000, 300.000? Janda ini cuma 3.800. Loh, kok bisa dia yang paling banyak? Dari mana itu hitungannya? Secara nominal aja udah jelas dia paling sedikit dia kasih. Tapi Tuhan Yesus bilang paling banyak dia kasih. Akhirnya dibuatlah lagu, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Jadi akhirnya jemaat Tuhan beramai-ramai memberikan persembahan yang sedikit. Ngapain kasih banyak-banyak, persembahan sedikit jadi besar di mata Tuhan? Nyanyi, jadilah lagu itu, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Itu. Nah, tapi sekarang apakah kita harus memberikan persembahan seperti itu? Tidak. Kalau kita perhatikan yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu apa? Janda ini punya uang berapa? 2
Itu uang semuanya? Iya, itu uang semuanya. Kalau dia kasih semuanya, berarti berapa persen? 100%. Sekarang orang kaya, dia kasih 1 juta, tapi itu adalah uang-uang sisa. Berarti kira-kira berapa persen yang dia kasih? 1%, 2%. Orang kaya itu kasih persembahan, walaupun jumlahnya 300.000, 1 juta, tapi itu cuma 1%. Janda ini, walaupun dia kasih 3.800, tapi dia mempersembahkan 100%. Itu yang disebut Tuhan, dia memberi terbanyak. Karena dia beri 100%. Jadi bukan berarti kita kasih sedikit gak apa-apa, bukan. Salah, konsep itu salah, tafsiran itu salah. Kalau kita kasih sedikit dan yang sedikit itu uang kita semua, sudah kita gak punya uang lagi, nah itu pemberian kita besar. Tapi kalau kita punya uang 100.000 di dompet, tapi kita cuma kasih 1.000 dengan mengingat lagu persembahan kami ya sedikit sekali, ya berarti kamu juga kasih persembahan sedikit, persennya juga kecil. Itu berarti persembahanmu tidak dipandang Tuhan. Loh, itu pak lagunya, ya itu lagu. Kalau kamu tafsirkan salah, jadi salah. Dan ternyata dalam studi latar belakang 2 peser itu adalah persembahan minimum untuk bait suci. Jadi kalau orang dalam ketika orang itu datang ke bait suci hanya membawa 1 peser, dia nggak boleh datang ke bait suci. Nggak boleh. Jadi untuk memberi persembahan di bait suci itu ada batas minimum pemberian persembahan 2 peser. Maka janda itu dia memberikan 2 peser bukan karena dia punya 2, tapi memang harus bayar 2 untuk persembahan minimum. Nah sekarang saya mau tanya, kolektor kita itu ada batas minimumnya nggak kita kasih? Nah, nggak ada. Ya. Oh iya, silakan. Iya. Oke. Nah sekarang, iya. Ya. Kalian kalau datang ke gereja memberikan persembahan, dikasih tahu nggak sama gereja, saudara-saudara, persembahan kita batas minimumnya 3.000. Kalau di bawah 3.000 nggak boleh datang ke gereja. Ada nggak gereja yang kayak gitu? Nggak ada. Kita memberikan dengan sukarela. Ada ayatnya kan? Berilah dengan memberi dengan sukarela. Tetapi jangan pikir bahwa kalau kita memberi sukarela itu berarti sebebas-bebasnya, sesedikit-dikitnya boleh. Enggak. Jadi memberi sukarela itu juga harus ada batas minimumnya. Sukarelanya itu ada batas minimumnya. Tidak sukarela sak suka-sukanya kita. Akhirnya jadi lagu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita tahu persembahan itu ada batas minimumnya? Tahu kan? Harusnya tak ada. Setiap gereja harusnya punya batas minimum. Bait suci itu ada batas minimumnya. Tuhan Yesus juga pada waktu dia memberikan persembahan di bait suci, dia ikuti peraturan batas minimum. Itu artinya kalau Tuhan Yesus kasih lebih dari 2 peser boleh, lebih dari 3 peser boleh. Tapi kalau kurang
dari dua besan. Pada waktu jemaat masyarakat Yahudi pada waktu itu, mereka kalau datang membawa persembahan itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya memberikan adas jintan, kemudian membawa tekukur, membawa anak domba, itu kan ada peraturannya. Anak domba yang harus bagaimana, burung merpati yang harus bagaimana. Ya, kalau kita membawa persembahan ucapan syukur, misalnya bawa tepung, itu berapa beratnya. Kalau kita bawa persembahan minyak, itu berapa beratnya. Itu ada ukurannya dan nggak boleh kurang dari ukuran yang sudah ditentukan. Itu berarti apa? Persembahan yang dibawa ke bait suci punya batas minimum. Ada ukuran persembahannya. Nah, sekarang bagaimana dengan gereja? Nah, ini tadi. Tapi ini sudah mau habis ya. Nanti kapan-kapan kita ngomong. Apakah memang dalam sebuah kolekte itu perlu ada batasnya? Dan bagaimana maksud dengan memberi persembahan secara batas? Nah, itu kalau kita jelaskan secara eksegesis pasti asik kita. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan seperti itulah pelajaran tentang kata sifat. Dan minggu depan, sebelum kita masuk ke materi yang baru, yaitu imperfect indikatif aktif, kita selesaikan kata sifat ini dulu. Bagaimana cara menulis 3 jenis kata sifat tadi ya: atributif, predikatif, dan substantif. Itu ada cara menulisnya. Apa? Hari Kamis. Kenapa? Itu memang pas nanti kalian kenapa hari ini? Hari Kamis ini. Kamis 9. Tanggal 9 Libur. Ada apa? Tanggal merah. Hari Kamis minggu depan ini. Depan masih 2 minggu lagi. pas UAS. Oh, maksud kamu UAS-nya? Iya. Ya kita ganti aja tanggalnya. Kan tidak mungkin UAS libur. Ya nanti ditanyakan ke Pak Parman. Nanti saya kasih kabar. Saya diberi kabar. Cocoknya tanggal berapa? Ataukah minggu depannya lagi? Kita ataukah hari Minggu itu cari selain hari Kamis? Nah, kalian rembukan bersama-sama di kelas. Nanti terus ngomong ke Pak Parman izin supaya nanti Pak Parman bisa atur jadwalnya supaya nggak tabrakan dengan kegiatan akademis di sini atau bagaimana kan? Nah nanti setelah itu kasih tahu saya. Ataukah dianggap tidak perlu libur, kita masuk. Nah, dan itu terserah Pak. Bila dari Pak Parman katanya itu nanti dimajukan dari ujian itu dari hari Senin. Mungkin jadi kita punya itu nanti temannya di hari Rabu. Hari Rabu ya. Oke. Kalau begitu ya mungkin kita siapkan hari Rabu. Jam berapa? Nanti keluar punya kalender apa ya? Nanti Oke. Ya, kita berdoa dulu. Silakan Foni tutup dalam doa.
Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus